Halo semua, kembali bersama saya Leonardo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang forward contract, future contract, dan swap contract. Ketiga instrumen ini merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan risiko keuangan yang timbul akibat perubahan harga, suku bunga, maupun nilai tukar. Walaupun tujuannya sama, mekanisme dan karakteristik sangat berbeda. Baik, yang pertama, forward contract itu adalah merupakan perjanjian bilateral antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada waktu tertentu di masa depan dengan harga yang sudah disepakati pada saat kontrak dibuat. Kontrak ini bersifat over the counter atau OTC. Artinya forward tidak diperdagangkan di bursa resmi. Karena itu, kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menyesuaikan ketentuan kontrak sesuai kebutuhan. Mereka bisa mengatur kualitas aset, kuantitas, tanggal jatuh tempo, bahkan metode penyelesaian. Nah, keunggulan utama forward adalah fleksibilitas. Namun fleksibilitas ini datang karena konsekuensi counterparty risk, yaitu risiko salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya di akhir kontrak. Selain itu, karena forward hanya diselesaikan di akhir kontrak, potensi kerugian bisa menjadi besar bila tren harga bergerak berlawanan dengan posisi kita. Dalam dunia nyata, forward sering digunakan untuk hedging risiko nilai tukar. Contohnya, importir Indonesia yang membayar dengan dolar AS 3 bulan lagi. Untuk menghindari risiko tersebut, kenaikan kurs dolar, importir melakukan kontrak forward dengan bank untuk mengunci kurs. Dengan forward ini, perusahaan bisa merencanakan biaya secara lebih pasti meskipun kurs di pasar berfluktuasi. Lanjut, di kontrak future ini memiliki konsep yang mirip dengan forward, yaitu transaksi di masa depan pada harga yang sudah ditentukan sekarang. Namun future berbeda dengan secara fundamental dengan diperdagangkan di bursa efek seperti Chicago Mercantile Exchange atau Jakarta Future Exchange. Di dalam bursa ini, future menjadi instrumen yang jauh lebih terstruktur. Kontrak future bersifat standar, tidak bisa dinegosiasi bebas seperti forward. Bursa menentukan ukuran kontrak, kualitas aset, tanggal jatuh tempo, hingga metode penyelesaian. Selain itu, future menggunakan sistem clearinghouse. Clearinghouse bertindak sebagai perantara dengan menjamin penyelesaian kontrak hingga risiko gagal bayar hampir tidak ada. Untuk menjaga keamanan transaksi, peserta diharuskan menyetor initial margin, dan setiap hari posisi future akan disesuaikan melalui porsi yang disebut mark to market. Melalui mark to market, keuntungan atau kerugian dihitung secara harian. Bila kerugian besar hingga margin jatuh di bawah batas tertentu, investor harus melakukan margin call, yaitu menambah dana jaminan. Future banyak digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, hedging. Misalnya, produsen minyak ingin melindungi diri dari harga minyak yang turun. Yang kedua, ada spekulasi. Karena future sangat liquid, mudah diperjualbelikan dan memberi peluang profit dari perubahan harga harian. Singkatnya, future adalah versi forward lebih aman, lebih transparan, dan lebih cocok untuk pasar umum maupun tidak fleksibel forward. Terus ada kontrak swap. Ketiga, swap merupakan kontrak yang agak berbeda dari forward dan future. Dalam swap,
pihak-pihak yang terlibat menukar kurs kas berdasarkan formula tertentu selama periode waktu tertentu. Instrumen swap membantu perusahaan mengelola struktur kewajiban yang jangka panjang, bukan sekedar melindungi diri dari fluktuasi jangka pendek. Kedua jenis swap yang paling sering digunakan adalah pertama, interest rate swap atau IRS. Dalam interest rate swap, kedua pihak menukar arus kas bunga. Satu pihak membayar bunga tetap, sedangkan pihak lain membayar bunga mengembang atau floating. Contohnya, perusahaan A memiliki pinjaman berbunga floating yang ingin mengubahnya menjadi fix untuk mendapatkan kepastian biaya. Sebaliknya, perusahaan B memiliki pinjaman fix tetapi ingin menikmati potensi keuntungan jika bunga turun. Maka keduanya melakukan swap sehingga masing-masing memperoleh struktur bunga yang lebih sesuai dengan profit risiko mereka. Terus yang kedua ada currency swap. Dalam currency swap, kedua pihak menukar arus kas dalam mata uang yang berbeda. Jika ingin berguna bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan dalam mata uang asing tetapi ingin menghindari tingginya bunga atau risiko nilai tukar, dengan currency swap perusahaan dapat memperoleh dana dalam mata uang tertentu dengan biaya lebih rendah dibandingkan pinjaman langsung ke luar negeri. Swap dilakukan secara otosi sehingga kontraknya bisa sangat kompleks dan disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan perubahan. Swap biasanya melibatkan nilai pokok besar dan jangka waktu panjang sehingga lebih digunakan perusahaan multinasional, bank, dan institusi keuangan besar. Perbandingan antara ketiga tersebut ini sama-sama digunakan untuk risk management, tetapi fungsinya berbeda. Forward itu memberi fleksibilitas, tetapi mengandung risiko gagal bayar. Future memberi keamanan, transparansi, dan likuidasi karena diperdagangkan di bursa meskipun kurang fleksibel. Sedangkan swap lebih strategis karena membantu perusahaan mengatur struktur arus kas jangka panjang, bukan hanya melindungi harga spot. Nah, dengan memahami ketiga instrumen ini, perusahaan dapat memilih strategis lindung nilai yang sesuai dengan risiko yang dihadapi dan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Mungkin itu dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.